Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya sebagai moderator kelompok 3 mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pembimbing mata kuliah yaitu Bapak Dr. Ali Asmar MPD. Kelompok 3 dengan anggota yang pertama Ibu Noflileni, yang kedua Ibu Yan Rizawati, yang ketiga Ibu Yunisa Asuti, dan saya sendiri yaitu Rahmat Hidayat. Kami mohon izin untuk menjelaskan materi tentang sejarah dan karakteristik filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yan Rizawati. Saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat dan definisi filsafat. Kita lihat terlebih dahulu tentang pengertian filsafat dan asal-usul filsafat. Kata filsafat atau falsafah merupakan ucapan bahasa Arab yang ditransfer ke dalam bahasa Yunani, yaitu filosofia. Filosofia ini terdiri dari dua suku kata, yaitu philo dan sophia. Philo artinya cinta dan sophia artinya hikmah atau kebenaran. Dengan demikian, filosofia kemudian disebut dengan filsafat dapat diartikan sebagai cinta hikmah atau cinta kebenaran. Ir Pujawijatna mengungkapkan bahwa philo itu berarti cinta dalam arti yang lebih luas, sampai kepada adanya keinginan terhadap sesuatu sehingga berusaha untuk memperolehnya. Sedangkan sophia berarti kebijaksanaan dalam arti pandai, mengerti secara mendalam. Filsafat itu bermakna ingin mengerti secara mendalam sesuatu hal atau cinta kepada kebijaksanaan. Pada zaman Homerus dan zaman Hesiodus, kata sophia digunakan dalam arti kebijaksanaan dan mempunyai kecakapan. Pada zaman Homerus dan zaman Hesiodus, kata sophia digunakan dalam arti kebijaksanaan dan punya kecakapan. Kemudian pada zaman Herodotus, kata philosopein digunakan untuk arti mencintai kebenaran. Ahli filsafat dalam sebutan Herakleitos adalah filosofos, artinya manusia yang memiliki ilmu pengetahuan luas akibat dari kecintaannya kepada kebenaran. Pada masa Sofisme dan Sokrates, filosopein ini diartikan sebagai suatu penguasaan secara sistematis terhadap ilmu pengetahuan teoritis. Jadi filosofia adalah hasil dari filosopein, sedangkan filosofos adalah orang yang melaksanakan filosopein. Dari kata inilah kemudian diambil kata-kata filosofia, filosofi, filosofi dalam bahasa Jerman, dalam bahasa Belanda, Prancis, Inggris, dan dalam bahasa Arab falsafah, dan dalam bahasa Indonesia filsafat. Sekarang kita masuk kepada definisi filsafat. Plato sebagaimana yang ditulis oleh Ali Shahbana pada tahun 423 sampai 347 sebelum Masehi mendefinisikan filsafat sebagai pengetahuan segala sesuatu yang ada. Aristoteles mengartikan sebagai ilmu yang menyelidiki sebab dan asas segala benda. Abu Bakar Aceh menyebutkan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud dan menyelidiki hakikatnya. Sedangkan Immanuel Kant mengartikan filsafat sebagai ilmu dasar dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup persoalan-persoalan metafisika yang menjawab pertanyaan apa yang dapat diketahui manusia. Sedangkan W.P. Montague mendefinisikan filsafat sebagai usaha memberi suatu konsep akliyah tentang alam semesta serta tempat manusia di dalamnya. Dan masih banyak lagi definisi-definisi filsafat yang diberikan oleh ilmuwan. Dari berbagai definisi yang telah diuraikan dapat diringkas beberapa definisi pokok tentang filsafat ini. Yang pertama adalah upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematik serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar serta nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumbernya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Yang keempat,
penyelidikan kritis atas pengandaian-pengandaian dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan yang kelima, disiplin ilmu yang berupaya untuk membantu Anda melihat apa yang Anda katakan dan untuk apa dan untuk mengatakan apa yang Anda lihat. Jadi dapat ditegaskan di sini bahwasanya filsafat itu membahas secara radikal apa yang tidak dapat diselesaikan oleh ilmu pengetahuan biasa, yang merupakan hasil daya upaya manusia dengan akal budinya untuk memahami secara radikal, integral, sistematis tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia itu sendiri. Dan menurut beberapa filosof juga berpendapat bahwasanya filsafat ini juga dapat digunakan untuk lebih mengenal siapa diri kita. Sejarah filsafat. Filsafat ini, terutama filsafat barat, muncul di Yunani semenjak kira-kira pada abad ke-7 sebelum Masehi. Filsafat ini muncul ketika orang-orang mulai berpikir dan berdiskusi akan keadaan alam, dunia, dan lingkungan di sekitar mereka, dan tidak lagi menggantungkan diri pada dogma agama untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Pythagoras merupakan orang pertama yang membawa filsafat ke Yunani. Namun orang pertama yang digelari sebagai filosof adalah Thales dari Mileta, karena dialah yang pertama kali menjelaskan asal-usul dunia yang terlepas dari kepercayaan akan mitos-mitos kuno. Kemudian muridnya Anaximander pada tahun 610 sampai 546 sebelum Masehi menjelaskan lebih dalam tentang asal-usul dunia dan alam semesta yang kemudian dikenal dengan teori kosmologi. Xenophanes dari Kolopon berargumentasi tentang satu Tuhan sebagai penguasa alam semesta yang kekal. Dan banyak lagi argumen-argumen lain tentang filsafat ini yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Heraklitus, Parmenides, Demokritus, dan Clazomenae. Dan pendapat-pendapat mereka dikelompokkan sebagai filosof pra-Sokrates. Kemudian kita masuk kepada fase berikutnya, yaitu fase Sokrates. Pemikiran Sokrates ini telah mempengaruhi filsafat barat dari dahulu sampai sekarang. Walaupun sebenarnya Sokrates tidak pernah menulis apapun, namun dia sering melakukan dialog-dialog dengan kumpulan-kumpulan kecil orang-orang yang mengaguminya seperti Plato dan Xenophon. Diskusi-diskusi ini membahas topik-topik kritis seperti mitos-mitos klasik, pemerintahan, dan kehidupan sosial. Kemudian dia dianggap sebagai pembangkang dan diberi hukuman meminum racun. Pemikiran dari Sokrates ini kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya. Salah satunya adalah Plato, yang membahas tentang estetika, politik, teologi, epistemologi, dan filsafat bahasa. Pemikiran-pemikirannya ini tertuang dalam buku-bukunya seperti Phaedo dan Replik. Muridnya yang paling terkenal adalah Aristoteles, yang mendirikan sekolah Lyceum sebagai pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bersama gurunya, Aristoteles menjadi figur yang paling berpengaruh dalam filsafat barat. Setelah Aristoteles, filsafat berkembang pesat sehingga menghasilkan berbagai penemuan-penemuan dan pengembangan-pengembangan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Walaupun kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, akan tetapi bukan berarti orang Yunani lah yang berfilsafat, karena di berbagai belahan dunia lainnya juga telah berkembang pemikiran-pemikiran filsafi. Di antaranya adalah di Cina muncul filosof seperti Konfusius, Lao Tse, dan di India sejak 1000 tahun sebelum Masehi muncul pemikiran yang disebut sebagai Brahmana. Kemudian pada abad ke-6 ada Siddhartha Gautama yang mengajarkan Buddha. Di Persia juga telah ada ajaran Zoroaster yang muncul pada abad ke-7 sebelum Masehi. Setelah kematian Aristoteles, filsafat menyebar luas di berbagai penjuru dunia. Filsafat Yunani kemudian berbenturan dengan sistem pemikiran yang berbeda seperti
agama Buddha, kemudian ada Zoroaster, dan ada pemahaman Yahudi yang berkembang di Palestina. Dari benturan-benturan inilah maka terjadi asimilasi pemikiran yang kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru, hasil sintesa filsafat Yunani dengan filsafat lainnya. Perkembangan filsafat barat ini juga tidak lepas dari perkembangan peradaban Islam yang memberi kontribusi sangat besar terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Islam berkembang pada abad ke-7 di Jazirah Arab, menyebar dengan cepat ke berbagai penjuru. Pada masa awal perkembangan Islam, belum dikenal istilah filsafat Islam, akan tetapi seiring dengan perkembangan Islam dan kebutuhan akan pemahaman keislaman, banyak ulama-ulama Islam yang mulai menggali aspek-aspek filsafat, terutama filsafat Plato dan Aristoteles. Kemudian muncul filosof generasi berikutnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Miskawais, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Fakhruddin Ar-Razi, Suhrawardi, Ibnu Arabi, dan yang lainnya. Itulah tadi penjelasan tentang definisi filsafat dan sejarah perkembangan filsafat. Dan selanjutnya sejarah perkembangan filsafat bagian kedua akan dijelaskan oleh teman kami. Astuti akan melanjutkan materi tentang sejarah filsafat. Sejarah filsafat barat bisa dibagi menurut pembagian berikut. Yang pertama yaitu filsafat klasik, yang kedua itu abad pertengahan, yang ketiga yaitu modern, dan yang keempat yaitu kontemporer. Satu persatu sejarah filsafat ini akan kita jelaskan bersama-sama. Baiklah, yang pertama yaitu pada zaman klasik, berada pada periode tahun 600 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Terdapat 3 periode pada zaman klasik ini. Yang pertama yaitu periode Pra-Sokrates, yang kedua yaitu zaman keemasan, yang ketiga yaitu Helenisme. Pada periode Pra-Sokrates, di antara filosofnya yaitu yang pertama ada Thales, Anaximander, Anaximenes, Pythagoras, Xenophanes, Parmenides, Zeno, Herakleitos, Empedokles, Demokritus, Anaxagoras. Dan pada periode kedua yaitu zaman keemasan. Zaman keemasan ini filosofnya diantaranya yaitu Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Kemudian periode Helenisme yaitu filosofnya Epicureanisme, Stoikisme, dan Skeptisisme. Nah, itu pada zaman klasik. Selanjutnya sejarah filsafat yaitu pada abad pertengahan. Rentang periode abad pertengahan ini yaitu 500 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada abad pertengahan, filsafat yang berkembang banyak membicarakan tentang permasalahan teologis dan alam. Teologis itu yaitu ilmu tentang ketuhanan. Di antara filosof pada abad pertengahan ini adalah Boethius, Maximus, Peter Damian, dan Thomas Aquinas. Selanjutnya yaitu pada zaman modern. Filsafat barat modern dimulai pada tahun 1500 yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode berikut, yaitu Renaissance, yaitu pada tahun 1500 Masehi sampai 1600 Masehi. Pada periode ini, tema-tema pemikiran para filosof pada saat itu berkisaran pada masalah humanisme, sosial, dan politik. Di antara filosof pada fase ini adalah Niccolo Machiavelli, Sir Francis Bacon, dan Thomas Hobbes. Yang kedua yaitu pada periode modern awal, kisaran rentang tahunnya 1600 sampai 1700 Masehi. Pada periode ini didominasi oleh pemikiran empiris dan rasional. Filosof pada periode ini diantaranya René Descartes, Nicolaus Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Leonardo da Vinci, kemudian Jean-Jacques Rousseau, Benedict de Spinoza, dan Immanuel
menakutkan. Selanjutnya untuk periode ketiga pada zaman modern yaitu periode pencerahan, yaitu kisaran tahun 1700 sampai 1900 Masehi. Pada periode ini filsafat didominasi pemikiran bertemakan Tuhan, akal, alam, dan kemanusiaan. Di antara filosof periode ini adalah John Locke, George Berkeley, David Hume, John Stuart Mill, Henry Sidgwick, Karl Marx, Charles Darwin, George Wilhelm, Friedrich Hegel, Auguste Comte, Charles Sanders Peirce. Nah, itu pada periode pencerahan antara 1700 sampai 1900. Yang terakhir sejarah filsafat ini yaitu pada zaman kontemporer, yaitu tahun 1900 sampai dengan sekarang. Filsafat pada abad ke-20 ini ditandai dengan pemisahan dua tradisi pemikiran, yaitu analisa logis yang diperkenalkan oleh Locke and Hume dengan analisa spekulatif oleh Hegel. Para filosof pada periode ini seperti Michael Foucault, Martin Heidegger, Karl Popper, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Feyerabend, Jacques Derrida, Mazhab Frankfurt. Seiring dengan sejarah panjang filsafat, muncul banyak filosof-filosof dari berbagai penjuru dunia, baik filsafat barat ataupun filsafat timur, saling mengisi dan saling mengkoreksi satu sama lain, menghasilkan sintesa dan pemahaman baru bagi manusia dalam memahami diri dan alam sekitarnya. Selama manusia berpikir, maka selama itulah filsafat itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Rama Hidayat. Saya akan menjelaskan terkait dengan karakteristik dasar filsafat, di mana karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Reper diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu yang pertama berpikir radikal, yang kedua mencari asas, yang ketiga memburu kebenaran, yang keempat mencari kejelasan, yang kelima berpikir rasional. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang berpikir radikal. Berpikir radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filsuf berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak akan pernah berhenti pada suatu wujud realitas tertentu. Keradikalan berpikirnya itu akan senantiasa mengobarkan hasratnya untuk menemukan akar seluruh kenyataan, termasuk realitas pribadinya. Sehingga berpikir radikal yaitu berpikir secara mendalam untuk mencapai akar persoalan yang dipermasalahkan. Yang kedua yaitu mencari asas, di mana mencari asas di sini adalah berupaya menemukan suatu yang menjadi esensi realitas. Dengan menemukan esensi realitas atau menemukan suatu esensi realitas, maka akan diketahui dengan pasti dan menjadi jelas keadaan realitas tersebut. Oleh karena itu, mencari realitas adalah salah satu sifat dasar atau karakteristik dalam berfilsafat. Yang ketiga, karakteristik dari dasar filsafat yaitu memburu kebenaran, di mana berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa kebenaran filsafat tidak pernah bersifat mutlak atau final, melainkan terus bergerak dari kebenaran menuju kebenaran baru yang lebih pasti. Kebenaran yang baru ini pun masih bersifat terbuka untuk diuji dan dikaji lagi sampai menemukan kebenaran yang lebih meyakinkan. Dengan demikian terlihat bahwa salah satu karakteristik filsafat adalah senantiasa memburu kebenaran.
Karakteristik yang keempat adalah mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Menurut Geisler dan Feinberg, mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. Mengejar kejelasan berarti harus berjuang dengan gigih untuk mengeliminasi atau membuang segala sesuatu yang tidak jelas, yang kabur atau yang tidak jelas, dan yang gelap, bahkan juga serba rahasia dan berupa teka-teki. Jadi pada intinya, mencari kejelasan pada filsafat ini, kita membuang sesuatu yang tidak jelas. Karakteristik dasar filsafat yang kelima atau yang terakhir adalah berpikir rasional, di mana berpikir secara radikal, mencari asas, dan memburu kebenaran serta mencari kejelasan tidak mungkin dapat berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir secara rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. Berpikir logis itu bukan hanya sekadar menggapai pengertian-pengertian yang dapat diterima oleh akal sehat, melainkan agar sanggup menarik kesimpulan dan mengambil keputusan yang tepat dan benar dari premis-premis yang digunakan. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Berpikir logis juga menuntut pemikiran yang sistematis, di mana rangkaian pemikiran yang berhubungan satu sama lain atau saling berkaitan secara logis. Tanpa berpikiran yang logis, sistematis, dan koheren, maka satu hal yang tak mungkin dicapai kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Berpikir kritis ialah terus-menerus mengevaluasi dan memverifikasi argumen-argumen yang mengklaim diri benar, sehingga berpikir logis, sistematis, dan kritis adalah ciri utama berpikir rasional, dan berpikir rasional adalah salah satu karakteristik filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novrileni. Saya akan menjelaskan tentang ciri khas dan karakteristik lain dari filsafat. Di samping berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional, masih ada lagi beberapa hal yang menjadi karakteristik atau ciri khas filsafat. Yang pertama, memikirkan sifat-sifat yang umum. Sebagaimana diketahui bahwa objek kajian filsafat selalu memilih hal-hal yang bersifat umum. Yang kedua, hidup dalam kesadaran. Apabila kita meminjam istilah dari Descartes yang mengatakan bahwa saya berpikir maka saya ada. Kalimat ini menegaskan bahwa filsafat itu memiliki ciri selalu hidup dalam kesadaran. Yang ketiga, bersifat toleran. Pemikiran filosofis menerima kritikan dari luar, bahkan secara internal melakukan self-kritik atau kritik internal, akan menjadi ciri khas pemikiran filsafat, yang dimana di sini selalu bersifat terbuka dan toleran terhadap perbedaan pandangan atau pemikiran yang berbeda. Yang keempat, bersifat subjektif. Berpikir manusia pasti bersifat subjektif. Perbedaan ini lumrah terjadi di dalam menjawab teka-teki yang tidak ada habis-habisnya karena bersifat metafisis. Walaupun jawaban saling berlawanan, namun dengan pengalaman apapun tidak dapat memvonis mana yang benar dan mana yang salah. Karena konsepsi filsafat benar-benar asli dan tidak bisa digugat. Konsepsi itu bisa diserang dengan konsepsi lain, tetapi tidak dapat dikalahkan. Oleh karena itu, pemikiran filsafat itu menjadi pemilik filosof itu sendiri. Dengan demikian, filsafat itu dapat dikatakan bersifat subjektif. Demikian pembahasan sejarah dan karakteristik filsafat dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.